Gaza terus meningkat. Selama 24 jam terakhir, jumlah korban tewas akibat serangan Israel mencapai 76 orang dan 298 lainnya luka-luka. Selamat siang saudara, selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga memiliki informasi lain. Di antaranya pantauan kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Ada juga informasi dari Barreskrim Polri, saudara, yang akan kembali memeriksa ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan pencemaran nama baik oleh selebgram Isa Mariana. Bersama saya, Tili Reabela. Dan saya Harjuno Pramundito, kita jelang Kompas Siang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni ditantang beradu debat soal tunjangan fantastis anggota DPR oleh diaspora Indonesia. Tidak menjawab tantangan debat, Syahroni memilih berkomentar di media sosial. Tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR terus menjadi perbincangan panas di masyarakat. Di sosial media, banyak warga membagikan protes mereka terhadap berbagai fasilitas mewah yang diterima anggota DPR yang dinilai sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat. Aku benar-benar murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syahroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Diaspora Indonesia, Salsa Erwina Huta Galung menyebut, kesenjangan penghasilan anggota DPR dengan penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia sangat jauh. Di Singapura, datanya gaji UMR individu, masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya, itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat, Kak. Nah, sedangkan di Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak. Dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staf, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak, secara terang benderang seperti matahari, bahwa masyarakat dicekik habis-habisan, tapi pemerintah kita hidup dengan bermandi-mandi kemewahan. Menurut aku, ini ketidakadilan yang luar biasa besar. Kesal dengan gaya hidup anggota DPR yang dinilai tidak berempati, Salsa pun menantang Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni untuk beradu debat. Ahmad Syahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Tidak menjawab tantangan debat Salsa, tapi Ahmad Syahroni memilih berkomentar di akun sosial medianya. Dalam unggahannya, Syahroni bilang tidak akan meladeni ajakan debat itu. Ia juga mengunggah tangkapan layar Salsa saat tengah live bersama Kompas TV. Syahroni bertanya, apakah Salsa sedang lomba debat di Denmark? Namun unggahan itu tidak bertahan lama. Kurang dari 24 jam, Syahroni sudah menghapus 2 unggahannya terkait Salsa.
Iya, bahkan kayaknya akun aku udah diblok ya, karena mungkin begitu banyak mention kepada wakil rakyat kita yang satu itu, dan dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima ajakan debat itu karena dia masih masih bodoh dan masih perlu belajar. Ya menurutku kalau memang dia merasa bodoh, maka itu bukan tempat yang baik ya untuk dia mengatakan orang-orang yang mau membubarkan DPR itu ya cenit gitu ya. Itu udah nggak masuk akal banget. Dan yang kedua, kalau memang bodoh, saat kita bodoh kak, aku pun nggak tiba-tiba jadi mewakili Indonesia di lomba debat dunia kan. Itu kan ada proses untuk aku bisa menjadi semakin baik. Harusnya dia mau belajar gitu. Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia. Tunjangan fantastis anggota Dewan menjadi perhatian masyarakat di tengah sulitnya perekonomian dan efisiensi yang dirasakan saat ini. DPR dituntut untuk berempati dengan tidak semakin membebani rakyat. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man sultan gitu. Motornya, mobilnya, wah, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Di tengah riuh rendah polemik ketunjangan anggota DPR yang melejit, potret warga miskin masih mudah dijumpai. Bahkan di lokasi yang tak jauh dari kompleks parlemen. Kehidupan anggota DPR dan warga miskin bagai langit dan bumi di saat DPR justru seharusnya jadi cermin dan perwakilan bagi rakyat. Kalau tiap hari dijual uangnya nggak ada. Kalau satu karung gini nggak ada 20.000, nggak ada. Paling ya semua nih kalau dibersihkan paling dapat bersih lah 15.000. Jadi saya mauannya jualnya seminggu sekali. Iya, biar kelihatan uangnya, rasanya kalau kelihatan uangnya bahagia hatinya gitu. Kehidupan Hapsah tidak pernah jauh dari kata perjuangan. Perempuan usia 63 tahun ini sehari-hari bekerja sebagai pemulung. Baginya, plastik, botol mineral, dan kardus bukanlah sampah, melainkan barang yang bisa jadi rupiah sekadar untuk menyambung hidup. Hapsah tinggal di rumah seadanya, berukuran 2 kali 2 meter. Tinggi atap rumahnya bahkan hanya setinggi tubuh tuanya. Lokasi rumahnya bersebelahan dengan rel kereta di kawasan Pejompongan. Sehari-hari, Hapsah memulung di kawasan Pejompongan hingga Selipi. Ia harus berangkat subuh agar bisa mendapatkan lebih banyak barang. Oh, di sini disimpan ininya ya? Iya, ini. Walau berangkat lebih dulu dari terbitnya sang surya, namun nyatanya perempuan yang kerap disapa Nenek Aca ini seringkali tidak membawa pulang uang. Ia biasanya menjual barang hasil kerjanya seminggu sekali. Tapi dengan kondisi ekonomi yang sulit, Hapsah harus berhadapan dengan kenyataan barang hasil memulungnya justru dihargai lebih rendah dari biasanya. Tetapi Hapsah memilih tidak menyerah. Kaleng tadinya 2.000, sekarang 1.500 gitu. Terus tutup begini nih. Tadinya 2.000 sama sekarang 1.500. Ininya aja udah 5.000. Jadi ya guyurlah pelan-pelan biar ada hasil. Semua harga naik. Saya tetap nggak nyerah. Kalau saya nyerah saya makan apa? Ntar ngasih anak makan apa? Ngasih cucu. Kadang semalam aja dia nelpon, "Nenek, atuh tutunya habis loh," katanya. "Ayah lagi atit, ndak punya uit." "Aku minta uit, Nek, beli tutu." "Ya udah ntar dulu Nenek turun. Kan saya lagi main di rumah kakak situ. Ntar Nenek pulang dulu ya, tapi Nenek uangnya nggak ada banyak, sedikit aja 50 aja ya." Bagi Hapsah, pilihan memulung masih lebih baik ketimbang orang yang meminta-minta belas kasihan.
Namun kehidupan Hapsah bagaikan langit dan bumi dengan kemegahan dan kemewahan hidup yang diberikan bagi anggota DPR penyandang gelar yang terhormat. Di saat kondisi ekonomi sulit, PHK di mana-mana dan biaya hidup tinggi, anggota DPR yang menjadi wakil dari rakyatnya justru mendapat begitu banyak tunjangan. Mulai dari tunjangan jabatan 9 juta rupiah, tunjangan listrik dan telepon hingga 7 juta rupiah per bulan, tunjangan beras 12 juta rupiah per bulan, hingga tunjangan perumahan yang tembus 50 juta rupiah per bulannya. Dengan pendapatan total setiap bulannya mencapai 104 juta rupiah. Angka-angka yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh rakyat jelata seperti Hapsah. Tapi soal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad punya alasan lain. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Hapsah hanyalah satu potret dari ratusan juta penduduk Indonesia yang berjuang agar diri dan keluarganya dapat bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi. Emang masih ada, aku nggak begini hidup aku. Ada sekarang sendiri. Kalau kayak emak aku. Sebuah asa yang seharusnya didengar penguasa, yang bukan hanya haus akan kuasa, tapi juga memikirkan kesejahteraan anak bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Dua kelompok besar dari buruh dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta hari ini. Lebih dari 4.000 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR. Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menyebut masa buruh akan datang dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Isu utama yang akan diusung buruh dalam demo kali ini berkaitan dengan penghapusan sistem outsourcing dan juga tolak upah murah. Masa buruh juga akan menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5%. Untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR, sebanyak 4.000 lebih personel gabungan diterjunkan. Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk KSPI, yang bergabung kurang lebih 74 elemen gerakan buruh dan gerakan rakyat, termasuk Serikat Petani. Dan kami mendapat kabar juga kawan-kawan BEM seluruh Indonesia dan juga gerakan-gerakan BEM mahasiswa lainnya dan beberapa elemen lagi akan hadir di DPR RI pada pukul sekitar di antara jam 10 atau sampai dengan jam 11. Untuk Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI bersama Partai Buruh, ada sekitar kurang lebih 4.000 sampai dengan 5.000 orang yang berasal dari Jabodetabek, Karawang. Sedangkan di luar itu serempak di seluruh Indonesia melakukan aksi pada hari dan jam yang sama. Menekankan kembali arahan pimpinan, atensi dari Bapak Kapolda Metro Jaya agar pelaksanaan pelayanan pengamanan aksi ini berjalan dengan humanis, berjalan dengan aman dan tertib. Kemudian juga telah dilakukan kegiatan pengecekan terhadap 4.969 personil gabungan yang melaksanakan kegiatan pengamanan, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, kemudian Polres Jajaran, kemudian BKO dari Mabes Polri, kemudian juga personil dari rekan-rekan TNI dari Kodam.
Untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung DPR, sudah ada jurnalis Kompas TV, Abel Insani dan juru kamera Ganiar. Abel, untuk saat ini bagaimana situasi unjuk rasa buruh hari ini dan apa saja tuntutan utama dari unjuk rasa demo buruh hari ini? Siang Juno, untuk saat ini proses dari aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI oleh buruh dari beberapa aliansi se-Jabodetabek ini masih dilakukan. Tadi dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tadi juga dipimpin oleh Presiden KSPI Edi Said Iqbal. Dan kemudian juga saat ini masih berlangsung, beberapa tuntutan sedang digaungkan. Ini di belakang saya ini merupakan orasi dari massa yang menuntut ada 6 tuntutan, Juno. Di antaranya adalah tolak upah murah, kemudian stop PHK dan juga hapus outsourcing, kemudian ada reformasi pajak pembaruan, sahkan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, kemudian sahkan rancangan undang-undang perampasan aset untuk memberantas korupsi, lalu revisi untuk rancangan undang-undang pemilu. Saat ini masih terus digaungkan, Juno dan juga saudara. Anda bisa melihat di sini atau di depan kantor DPR RI masih berlangsung proses dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa aliansi buruh se-Jabodetabek. Bahkan untuk saat ini ia masih bertahan begitu, dan beberapa di antaranya juga tadi menyebutkan bahwa sebenarnya untuk aksi ini adalah aksi lanjutan. Sempat dilakukan pada tahun 2024 untuk 6 tuntutan ini, dan kemudian hari ini dilakukan kembali untuk mengingatkan kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, agar negara bisa hadir untuk para kaum buruh atau pekerja. Dengan 6 tuntutan tadi diharapkan bisa dikabulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian kalau kita melihat memang ini cukup menutup jalan di depan kantor DPR RI, Juno dan juga saudara. Jadi tadi ada himbauan bagi masyarakat yang memang akan melewati depan kantor DPR RI ini bisa terlebih dahulu mencari jalur alternatif lain sampai proses dari aksi demonstrasi ini selesai. Adapun rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tadi sempat dikatakan bahwa akan dilakukan secara situasional. Tapi memang hingga saat ini hanya ada penutupan jalan di depan kantor DPR RI, dan sampai saat ini masih berjalan dengan tertib dan juga kondusif. Yang kemudian kita akan melihat bersama bagaimana proses dari aksi demonstrasi ini berlangsung di depan kantor DPR RI. Balik ke Anda, Juno. Saudara, kita akan mengikuti pidato Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Apkasi Otonomi Expo 2025 berikut ini. Indonesia menggugat, bahkan Indonesia menggugat pidatonya saya bingkai, ada di rumah saya di Hambalang. Benar atau tidak? Siapa? Sekpri saya. Benar? Pidatonya Bung Karno itu monggo saya bingkai. Dan dalam pidato itu beliau sebut kekayaan kita diambil ratusan tahun. Dan beliau sebut komoditas. Dia sebut karetnya berapa, teh berapa, kopi berapa, timah berapa. Ada. Mas Arya pernah baca kan Indonesia Menggugat? Pernah? Pernah? Nanti saya uji loh isinya. Jadi saudara-saudara, ya, ini masalahnya adalah bahwa kita ini sering tidak menganggap pendahulu. Jadi saya merasa bahwa pasal-pasal penting di Undang-Undang Dasar kita abaikan. Ini yang membuat kita sulit sekarang. Tapi
Usai jeda saudara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim harga beras berangsur turun. Namun beda dengan klaim Mentan, data